Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa memohon Roh Kudus menolong kita. Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang menghembuskan nafas atas tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab, sehingga memberikan inspirasi yang datang dari tempat maha tinggi bagi siapapun yang membacanya. Biar firman Allah ini berbicara kepada kami, dan saat ketika kami mendengar pembacaan atau membacanya, dan merenungkannya, dan mendengar pemberitaannya, menjadi saat yang kudus, di mana Engkau mencengkeram kami dengan hadirat-Mu, dan Engkau membuat kami punya hati yang tertuju sepenuhnya kepada suara Allah Bapa melalui firman-Nya. Bapa, tolong kami, baik kami yang berdiri menyampaikan pemberitaan, maupun kami umat yang duduk mendengar, supaya kami punya kekuatan melaksanakannya, sehingga kami semua menjadi umat-Mu, dan Engkau adalah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sampai kepada pembicaraan selanjutnya, saudara-saudara, dari tema besar mengenali tujuan Tuhan menciptakan kita. Hari ini kita sampai kepada tema yang berikut, yaitu Follow Your Heart. Kita membaca dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Minta maaf kalau di cetakan ini ada yang salah. Matius 14 ayat 22 sampai 33 itu harus diralat menjadi Matius 14 ayat 13 sampai 21. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan pembacaan dari Matius 14 sampai ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan memeliharanya. Hosiana.
manusia. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pastor Rick Warren pernah berkata begini, secara fisik, setiap dari kita memiliki detak jantung yang unik. Sama seperti setiap kita memiliki cap jempol yang unik, sinar mata yang unik, getar suara yang unik, seperti itulah juga detak jantung kita. Amat mengagumkan bahwa dari triliunan manusia yang pernah hidup, tidak seorang pun memiliki detak jantung yang sama persis dengan milikmu. Itu kata Pastor Rick. Saudara, dalam bahasa Inggris, heart bisa punya dua arti. Pertama, secara fisik organ tubuh, yaitu jantung, heart, yang punya denyut detak, heartbeat. Tapi yang kedua, secara psikis atau emosional, artinya adalah hati. Letaknya kira-kira sama-sama di sini. Kalau orang Indonesia bilang sakitnya itu di sini, gitu ya. Di mana itu? Ya. Jantung dan hati, heart. Dan sama seperti detak jantung setiap orang unik, begitupun sebenarnya getaran hati setiap individu istimewa. Namanya adalah passion. Hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus deal with his passion. Ayat 14 mengatakan begini, saudara. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kata tergeraklah hatinya itu menggunakan kata Yunani splangna, yang artinya organ-organ bagian dalam badan manusia. Itu yang kalau orang Jawa bilang jeroan. Bagian jero, bagian dalam. Kalau dokter itu urusannya dokter internis. Splangna. Jadi maksudnya pada waktu itu bagian dalam dari diri Yesus bergoyang, bergetar luar biasa. Sebagai reaksi ketika dia melihat orang banyak itu. Hatinya begitu tersentuh. Passionnya langsung menyala. Apa itu passion? Saudara-saudara, kita tahu waktu Yesus remaja, terlihat sudah jelas minatnya. Kita sudah belajar itu. Kecondongan hatinya pada Taurat, pada firman Tuhan. Sampai di usia 12 tahun dia betah
berada di antara ulama yang sedang berdiskusi tentang ayat-ayat suci. Karena memang dia punya minat yang sudah kentara sejak kecil. Nah, ketika dia tumbuh menjadi dewasa, minat itu juga tumbuh kian matang menjadi passion. Minatnya pada Taurat telah bertumbuh menjadi hati yang menyatu dengan spirit dari Taurat itu. Sehingga dia bukan cuma ngerti, tahu, hafal ayat-ayat suci, tetapi dia menangkap jiwa jantung dari Taurat itu, yaitu yang namanya belas kasihan. Seperti yang dikatakannya kepada orang Farisi di Matius 9 ayat 13 dan Matius 12 ayat 7. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Itu sebabnya Matius di sini, saudara, menyebutkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tepat disitulah passion Tuhan Yesus berada. Dan ketika passion itu diikutinya, terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pada suatu hari di tahun 2002, Kay Warren memandang halaman majalah di rumahnya. Tepat pada foto anak-anak kecil yang menjadi pengidap HIV, AIDS di Afrika. Lalu di bawah majalah, gambar itu di majalah itu tertulis tulisan, 12 juta anak-anak menjadi yatim piatu akibat bencana AIDS. Matanya tertuju kepada foto dan tulisan itu lama. Hatinya merasakan sesuatu getaran yang aneh. Selama berhari-hari, istri Rick Warren ini terusik hatinya oleh berita itu. Passionnya pada anak-anak kaum miskin tumbuh dan terus berkembang. Hatinya berkata, ia tidak boleh berdiam diri saja. Lalu diikutinya kata hati itu. Dia segera belajar banyak, membeli buku, pergi ke konferensi, seminar untuk belajar lebih banyak. Apa itu virus HIV? Apa itu penyakit AIDS? Kemudian dia pergi merencanakan kunjungan ke Afrika dan kemudian dia pergi untuk langsung bertemu dengan keluarga-keluarga yang sedang sekarat dan anak-anak yang tinggal tunggu waktu menjadi yatim piatu. Sampai akhirnya bersama suaminya, Pastor Rick Warren, mereka mendirikan yayasan yang bernama Acts of Mercy. Yayasan Acts of Mercy ini telah menolong banyak orang mengatasi penderitaan akibat kemiskinan dan sakit penyakit, termasuk orang-orang miskin di Afrika. Semua kejadian dan apa yang dilakukan oleh Yayasan Acts of Mercy bermula dari sebuah hati yang tercengkam karena menyaksikan foto anak-anak yang menderita
karena AIDS itu. Passion yang kuat dan terus menggelitik, itu menjadi salah satu cara Tuhan memberitahu kita apa yang Dia ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Itu salah satu cara Tuhan memberitahu kita lewat passion yang terus bergetar dalam hatimu. Dan kalau kita mengikutinya dan menerjemahkannya menjadi actions, passion yang menjadi actions, maka bukan lagi kita yang bekerja. Pada akhirnya Tuhan yang sedang bekerja di dalam dan melalui kita. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenali passion itu? Bagaimana kita, Anda dan saya, kita masing-masing dapat mengenali passion kita? Pertama, saudara-saudara, passion itu kuat. Dari dalam. Kuat. Dia bukan cuma sekedar perasaan sekejap. Tetapi dia sebuah deep concern. Dia sebuah caring for something deeply. Dia sebuah gejolak motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu. Meskipun dihadang, dia akan tetap menyala di dalam hati. Meskipun di luar sana ada hambatan, dia tidak akan berhenti menjadi motivasi. Dan itu unik, itulah passion. Orang lain belum tentu begitu. Tapi kalau itu passionmu, maka hati Anda sungguh akan merasa tercengkam di situ. Yang namanya passion itu pasti kuat. Dia bukan perasaan yang sekejap. Yesus, dalam kejadian yang kita baca tadi, sebenarnya sedang sedih, saudara-saudara. Sebab dia mendengar kabar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Itu dalam cerita sebelumnya. Jadi sebetulnya dia sedang sedih. Hatinya itu sedang sedih. Oleh sebab itu dia bermaksud menyingkir ke tempat yang sunyi. Tetapi tidak jadi. Dan kesedihan itu tidak memadamkan sama sekali passionnya pada orang banyak. Walaupun hari makin lama makin gelap, murid-murid itu pun menjadi takut. Kalau Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya, Yesus ini nanti diapain? Murid-murid pun ingin lekas-lekas lepas tangan biar orang-orang ini nang cepet pulango, kapan gak mulai-mulai. Itu sebabnya Tuhan Yesus, mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pulang supaya mereka itu beli makanan di desa-desa. Orang begitu banyak, persediaan makanan tidak berimbang kalau toh mau makan bersama. Semua rintangan dalam situasi waktu itu ada. Tapi itu tidak menyurutkan passion yang ada berkobar di dalam hati Yesus. Passion itu kuat. Dia tidak akan mudah hilang hanya karena tantangan. Passion seorang Ahok untuk menolong orang miskin itu tumbuh dari kecil. Papanya ngajarin dia begitu. Tolong orang miskin. Dan itu menjadi motivasi untuk menciptakan keadilan sosial di bumi pertiwi. Oleh sebab itu, dia punya posisi yang strategis untuk menciptakan keadilan sosial itu.
Dan itu berkembang terus menjadi tekadnya untuk memberantas korupsi. Dan itu kuat, menggelegar, walau menghadapi tantangan dan hadangan luar biasa di sana-sini. Seperti yang kita tahu sekarang. Tapi dia tidak gentar karena passion itu begitu kuat di dalam hatinya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau dia mau pakai seseorang, dia menanamkan passion yang kuat di dalam hati orang itu. Tuhan tidak pernah bekerja setengah hati. Itulah ciri passion yang pertama. Dia itu kuat sepenuh hati. Merupakan getaran dari dalam. Yang kedua, yang namanya passion, itu menggiring kita untuk fokus pada hal-hal tertentu atau kelompok orang tertentu. Bukan general, umum saja. Tuhan bukan mau kita melakukan semua hal. Melainkan Tuhan mau kita melakukan hal tertentu. Dan bersama dengan atau pada sasaran orang-orang tertentu juga. Kata ohlos, orang banyak dalam kitab-kitab Injil, itu menunjuk pada kelompok marginal dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Orang-orang dari kaum jelata, kebanyakan miskin, berpenyakit, dan dipinggirkan akibat cacatnya, akibat penyakitnya, akibat kesalahannya. Itulah yang disebut dalam kitab Injil sebagai ohlos, orang banyak. Dan passion Tuhan Yesus waktu hidup di bumi pertama-tama adalah kelompok orang-orang ini, ohlos ini. Ada orang yang punya passion pada orang-orang muda. Ada orang yang hatinya dekat pada kaum lanjut usia. Kalau dia kumpul sama lanjut usia, orang lanjut usia sangat terhibur. Karena dia pintar sekali kalau berada di situ. Karena passionnya di sana. Ada orang yang anak-anak yatim piatu selalu menggetarkan hatinya. Saya pernah punya teman. Orang yang kalau pergi ke panti-panti asuhan ke tempat anak-anak yatim piatu. Dia begitu gembira. Dan dia selalu merasa dia harus berbuat sesuatu untuk anak-anak ini. Hatinya ada di sana. Ada orang yang kalau bekerja bersama di antara anak-anak petani, di antara para petani, itu menjadi kesukaannya. Ada orang yang mengajar musik kepada anak-anak, itu menjadi kerinduannya. Dan dia bisa berbuat banyak melalui musik bersama dengan anak-anak didikannya. Sebab passionnya ada di sana. Passion itu tidak kabur. Passion itu terfokus, terarah kepada kelompok tertentu, pada hal-hal tertentu. Sebab Tuhan memang mau kita fokus di situ. Itulah sifat passion. Pastor Lee Jong Rak, hidupnya digiring Tuhan melalui passionnya pada anak-anak cacat dan dibuang oleh orang tuanya sendiri. Sampai suatu saat dia menemukan pelayanan khusus yang tidak semua orang mau dan mampu melakukannya. Yaitu menampung, merawat, mengasuh, dan membesarkan anak-anak terbuang itu. Lalu lahirlah pelayanan baby box yang dia taruh di depan rumahnya
sebagai jalan pelarian terakhir untuk ibu-ibu muda yang putus asa dan berniat membuang bayinya. Taruh di situ, saya akan rawat mereka. Dan itulah yang dia lakukan sekarang. Itulah film Dropbox yang beberapa hari yang lalu sebagian dari kita menyaksikannya. Dan kita tersentuh sekali melihatnya. Melihat passion seorang Pastor Lee pada kelompok tertentu, orang-orang yang ada di tengah realitas hidup, bayi-bayi terbuang. Siapa yang mau peduli mereka? Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Itu passion yang Tuhan taruh pada dia. Terfokus, tertentu, khas, unik. Yang ketiga, passion menggiring orang pada kebutuhan tertentu yang spesifik. Yang merupakan tantangan yang perlu dijawab di dalam realitas hidup ini. Passion itu akan menggiring kita pada sebuah need tertentu. Kebutuhan tertentu. Seperti yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Ada sebuah kebutuhan yang spesifik, yang khas sekali waktu itu. Yaitu namanya makanan. Baik itu makanan rohani maupun makanan jasmani. Orang banyak pada saat itu, ohlos itu, membutuhkan sekaligus kedua-duanya. Makanan rohani dan makanan jasmani. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus tidak jadi menyingkir ke tempat sunyi. Demi mengajar mereka, memberikan asupan santapan rohani firman Allah kepada mereka. Dan itulah sebabnya juga mengapa dia berkata kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Ada sebuah kebutuhan yang jelas. Dan harus ada orang yang mau melakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan itu. Waktu itu ada kebutuhan akan makanan rohani dan jasmani. Dan Yesus dengan passionnya melakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan itu. Itulah juga perasaan kuat yang ada di dalam hati Kay Warren, istri dari Pastor Rick. Dia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa ada kenyataan penyakit ganas yang sudah menyebar begitu rupa dan melahirkan banyak korban, aku tidak berbuat apa-apa. Bagaimana bisa? Itulah yang mendorongnya untuk terus bergumul dan kemudian melahirkan action-action yang konkret. Anda melihat sebuah kebutuhan, entah itu besar atau kecil, tidak soal. Entah itu kebutuhan di rumahmu, kebutuhan di tengah gerejamu, atau kebutuhan di tetanggamu, atau di keluarga sahabatmu, atau kebutuhan di tengah masyarakatmu. Jika engkau melihat itu, dan Tuhan membuatmu melihat kebutuhan itu, dan merasakan kebutuhan itu namanya passion. Dan ingat itu, dia ingin engkau melakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan itu. Jangan diam saja. Jika engkau melihat ada sebuah kebutuhan dan engkau merasakannya, itu passion yang Tuhan taruh di hatimu. Dan jangan diam saja, sebab dia ingin engkau menjawab kebutuhan itu. Do something. Lakukan sesuatu. Untuk itulah dia menciptakanmu. Yang terakhir, keempat.
passion menggiringmu untuk melakukan sesuatu bersama dan bagi Allah, bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk melihat kebenaran ini. Dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 16. Dijawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup? Ayat 17. Lalu Tuhan menjawab, bawalah kemari kepadaku. Ayat 18. Dan selanjutnya kita tahu apa yang terjadi. Bawalah kemari kepadaku. I will do something for you and with you. Berikanlah kepada Tuhan. Percayakanlah kepadanya. Lalu lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dan mengikut sertakan engkau di dalam pekerjaan itu. Yesus meminta para muridnya setelah itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka memegang sendiri roti yang sudah berlipat kali ganda banyaknya di tangan Tuhan itu. Mujizat terjadi. Pekerjaan besar berlangsung. Di luar kemampuan para murid. Di luar perkiraan semua orang. Alkitab mencatat semuanya makan sampai kenyang. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, semuanya makan sampai kenyang. Bahkan kalau disisakan, masih ada terkumpul sisa 12 bakul penuh. Masih dipakai bisa untuk to go. Artinya, itu sudah tidak lagi dan bukan lagi pekerjaan manusia. Itu pekerjaan Allah. Allah dimuliakan. Banyak orang diberkati. Dan para murid sendiri belajar sesuatu sambil perutnya ikut kenyang. Anda melihat, ketika Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku, maka sesuatu yang terjadi sudah bukan lagi pekerjaan manusia, pekerjaan Allah. Dan 3 efek itu selalu terjadi kalau itu pekerjaan Allah. 1, Allah dimuliakan. 2, orang banyak diberkati. 3, orang yang melakukannya pun diberkati. Saudara-saudara, yang saya mau katakan adalah, lakukan pekerjaanmu. Lakukan tugas pelayananmu. Lakukan tugas hidupmu. Bagi Tuhan dan bersama Tuhan. Dengan begitu, itu akan menjadi pekerjaan Tuhan. Jangan dilakukan untuk dirimu atau untuk demi orang lain. Jangan. Kau akan kelelahan. Itu akan menjadi pekerjaanmu. Juga jangan dilakukan sendiri dengan kekuatanmu tanpa Tuhan. Itu akan membuat engkau kehabisan. Tetapi lakukanlah bagi Tuhan dan lakukanlah bersama Tuhan. Supaya itu menjadi pekerjaan Tuhan. Supaya tidak menjadi berat bagimu dan menghadirkan berkat. Passion. Tuhan taruh di hati setiap kita itu unik. Sebagaimana detak jantungmu itu istimewa. Getaran hatimu pun istimewa. Passion. Tuhan taruh unik di hati kita sendiri-sendiri supaya menjadi tanda yang menggiring kita
untuk menuju hidup yang Dia kehendaki. Passion itu getaran hati yang kuat mencengkerammu dan saya. Lalu Dia akan menggiring kita ke tujuan tertentu yang Tuhan mau kita ada di situ dan melakukan sesuatu di situ. Pepatah Indian kuno berkata begini, certain things catch your eye, but pursue only those that capture the heart. Beberapa hal memang memikat matamu, tapi ikutilah, kejarlah hanya apa yang mengikat hatimu. Itulah passion. Passion itu memang rasanya di sini. Dan itu kuat sekali. Karena Dia memang mau menggiringmu ke tujuan tertentu. Tuhan selalu sedang memanggilmu lewat getaran hati yang namanya passion itu. Jadi, kejarlah itu. Ikutilah itu. Just follow your heart. Amin.